بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخاله من الأنبياء والمرسلين الشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين، ثم خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عمر بن الجبار، وإلى شيخنا كي محمد خليل بن عبد اللطيف المنقلاني كي عبد الله يقين وني حميدة وكي رشاد وني ميمونة وكي هارون وني خديجة وكي عبد الله من قدام وني حمدته وكي عبد الله سخالة وني سلطان ومن رب رحينا ومرشدنا كشمس العارفين عبد الله، وإلى جميع أهلي وأهلكم أجمعين رحمة الله تعالى عليهم. شاء الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار. Khurujun Nabi tining panikah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghari dari gua. Jadi Nabi Muhammad sembunyi di gua, yaitu namanya Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bersembunyi menginap di Gua Thur selama 3 hari 3 malam, kemudian beliau khurujun Nabi keluar dari Gua Thur langsung menuju ke Madinah. Jadi ini proses hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Ba'da anin qata'al bahthu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a sahibihi. Ba'da anin qata'a selestarena kotu putus atau pegek. Ba'da anin qata'a selestarena kotu putus al-bahtu panapanyareh mencari anir Rasuli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kharaja maka keluar pasera Nabi ma'a sahibihi serta sahabatah Nabi yaitu Abu Bakar. Wa qad aqama ben angku nginep atau netap pasera Nabi wa sahibihi fil ghari dalam gua salah layalin dalam telok banyak malam. Jadi setelah Nabi Muhammad keluar dari Mekah selama beberapa hari, perjalanan dari Mekah menuju ke gua itu 3 hari 3 malam. Nah, kemudian Nabi Muhammad nginep atau bersembunyi di dalam gua yang namanya Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nginep di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Ada kabar kalau misalnya ada kaum kafir Quraisy itu udah putus asa mencari Nabi Muhammad, maka setelah 3 malam di Gua Thur, maka kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar meninggalkan Gua Thur. Wa kana Abdullah ibnu Abu Bakrin wa kana Abdullah ibnu Abi Bakrin ya'tihima fil masa. Wa kana bin badah Abdullah basara Abdullah ibnu Abi Bakrin putrana Abu Bakar ya'tihima paneka datang pasara Abdullah deka Nabi wa Abi Bakrin fil masa'i dalam waktu sore. Wa yukhbiruhuma ben apareng kabar pasara Abdullah bin Abi Bakrin huma deka Abu Bakar sareng Nabi bi akhbari Quraisyin kalaban banyak kabar atau berita orang Quraisy. Jadi selama Nabi Muhammad itu di Gua Thur selama 3 hari 3 malam, maka setiap sore itu Abdullah bin Abu Bakar itu datang menemui Nabi dan Abu Bakar di waktu sore. Tujuannya Abdullah bin Abu Bakar itu memberikan kabar, memberikan berita tentang keberadaan atau kabar bagaimana di Mekah. Makanya selama 3 malam Nabi Muhammad berani keluar dari Gua Thur itu karena mendapat kabar dari Abdullah bin Abu Bakar
bahwasanya orang-orang kafir Quraisy udah berhenti mencari Nabi. Makanya Nabi langsung keluar dari Gua Thur lanjut ke Madinah. Nah, ini Abdullah bin Abu Bakar. Wa kanat ukhtuhu Asma ta'tihima bit-ta'ami khufyatan. Wa kanat ban badah. Ukhtuhu paserah tretan bini an Abdullah, adiknya Abdullah, Asma'u raupana Asma. Jadi kalau Abdullah itu sore datangnya, kalau adik perempuannya ini itu Asma namanya. Ta'tihima panika datang pasera Asma deka Nabi sareng Abu Bakar bit-ta'ami kalaban ngibah makanan khufyatan kalaban samar. Kalaban samar, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khaufan karena takok atau khawatir min Quraisyin dari orang Quraisy. Ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar datang kepada Nabi dan Abu Bakar menemui Nabi di Gua Thur pada waktu sore. Sementara adiknya yaitu Asma, ya, adik perempuan Abdullah ini, Asma ini, itu datang dengan membawa makanan. Ya, membawa makanan datang secara sembunyi-sembunyi karena khawatir dari kaum kafir Quraisy. Ya, jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan kabar tentang orang-orang kafir Quraisy itu dari kedua orang ini, Abdullah dan Asma. Walamma ja'ahum ad-dalilu birrahilataini fi subahil yaumits tsalits raqiba wa sara. Walamma ja'a ban semangsana datang depak. Walamma ja'a ban semangsana datang huma deka kedua Nabi bi Abu Bakar. Siapa yang datang? Ad-dalilu pasera penunjuk jalan. Birrahilataini kalaban ngibah dua kendaraan. Kalaban ngibah dua tunggangan, yaitu dua onta. 3 onta bersama penunjuk jalannya itu. Jadi Abu Bakar Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah itu bukan cuma berdua dengan Abu Bakar, tapi di situ ada penunjuk jalan. Jadi ada 3 orang di situ. Jadi Nabi Muhammad itu nggak datang hijrah ke mana ke Madinah itu bukan cuma berdua dengan Abu Bakar, enggak, tapi bertiga dengan sang penunjuk jalan. Tuh. Akhirnya datang sang penunjuk jalan itu birrahilataini kalaban ngibah 2 kendaraan, 2 onta untuk Abu Bakar dan Nabi. Fi sabahil yaumits tsalits dalam paginnah dalam gulak gunnah areh sekaping 3. Raqiba maka nunggang pasera kedua Nabi bi Abu Bakar wasaro ben berangkat pasera Nabi bin Abu Bakar. Qasida ini hale menuju kedua al-Madinata deka Madinah. Jadi pada saat hari ketiga Nabi Muhammad nginep di Gua Thur, pada hari ketiga itulah sang penunjuk jalan itu datang menemui Nabi dan Abu Bakar dengan membawa 2 tunggangan onta. Ya, kemudian akhirnya mereka berangkat. Pas mereka berangkat, walaqad lahiqa bihim fit tariqi suraqatu wa arada ayyaqtular Rasul sallallahu alaihi wasallam fa fashila. Walaqad lahiqa ban walaqad lahiqa ban yakta angku atammu. Walaqad lahiqa ban yakta angku atammu. Bihim kalaban rombongan Nabi. Rombongan Nabi itu ada 3. Nabi Muhammad, Abu Bakar dan penunjuk jalan. Ya, fit tariqi dalam perjalanan, dalam jalan. Suraqatu pasera suraqah. Wa arada ben ngarepake pasera suraqah. Ayyaktula dak katumaten pasera suraqah ar-rasul dak rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fashila maka gagal pasera Suraqah. Jadi pas Nabi Muhammad itu keluar dari Gua Thur bersama rombongannya itu Abu Bakar dan juga sang penunjuk jalan itu, pas di pertengahan perjalanan menuju ke Madinah,
itu bertemu dengan kaum kafir Quraisy namanya Suraqah. Ya. Pas ketemu Suraqah melihat rombongan Nabi, Suraqah pun ketika itu ingin membunuh Nabi ketika itu. Ya. Jadi terlihat dari jauh Suraqah ini di sini ada keterangannya. Fa'athurat farsahu fakharra anha. Kemudian Suraqah itu memacu kudanya dengan cepat karena gembira melihat Nabi. Bukan gembira karena senang ketemu Nabi, tapi gembira senang karena ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena hadiahnya besar, 100 ekor onta. Itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu terutama pemimpinnya kaum kafir Quraisy di Mekah itu dulu itu Abu Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan itu mengadakan sayembara barang siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan Abu Bakar, ya, bawa ke sini hidup-hidup ataupun bawa kepalanya juga nggak apa-apa. Bawa dalam keadaan mati ataupun hidup, maka nanti akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka senang Suraqah ketika itu, memacu kudanya dengan cepat. Akan tetapi Rasulullah Nabi Muhammad bukanlah orang untuk dibunuh. Nabi Muhammad memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ketika Suraqah ini memacu kudanya dengan cepat, fakharra anha, maka kemudian kudanya itu jungkel. Kudanya itu tiba-tiba apa? Roboh. Jadi kudanya itu seperti orang keseleo. Jadi langsung tersungkur, itu jatuh tersungkur. Suraqah itu jatuh tersungkur. Kemudian setelah terjatuh Suraqah itu tsumma raqibaha wa sara hatta sara yasma'u qira'atar rasul. Maka kemudian Suraqah ini enggak menyerah, tetap memacu kudanya lagi. Naik kudanya lagi, tetap memacu lagi menuju ke arah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Hampir dekat jaraknya antara Suraqah dengan Nabi Muhammad, tersungkur lagi Suraqah. Tersungkur, terjatuh lagi, terus sampai berkali-kali seperti itu. Akhirnya Suraqah memanggil rombongan Nabi dan kemudian Suraqah menyerah, meminta keamanan kepada Nabi. Akhirnya fa'amana wa raja'a khaiban. Suraqah akhirnya pulang dengan tangan yang hampa, dengan rugi, dengan tidak mendapat apa-apa, dengan sia-sia. Dengan sia-sia. Jadi ini perjuangan Nabi Muhammad. Jadi semenjak Nabi Muhammad di Mekah itu perjuangan untuk perjuangan Nabi Muhammad itu untuk menyebarkan agama Islam luar biasa. Jadi ujian Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah, di Madinah, ya itu macam-macam ujiannya. Bahkan Nabi Muhammad sampai mau dibunuh. Kalau kita sekarang ngaji biasa, kalian ngaji seperti ini, apakah juga disebut dengan dakwah? Juga sama disebut dengan dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak kebaikan, itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan pidato. Dakwah itu bukan ceramah. Kalian ngaji seperti ini, itu juga namanya dakwah. Nah, sekarang Islam sudah tersebar. Apa tugas kita? Tugas kita hanya menyempurnakan Islam itu. Sempurnakan Islam di dalam diri kita. Rukun Islam kira-kira udah komplit apa belum? Ya. Kalau kita orang melarat, maka rukun Islamnya cukup 4. Apaan itu? Syahadat, sholat, terus zakat, terus puasa di bulan Ramadan. Kalau kita orang biasa, maka rukun Islamnya yang 4 itu sudah. Tapi kalau orangnya mampu, ya 5. Dengan haji, karena haji itu khusus bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya cukup 4 yang kita lakukan. Ini rukun Islam. Ya. Kemudian sempurnakan juga rukun iman dengan cara belajar tauhid. Jadi perjuangan Nabi luar biasa. Makanya kalau misalnya ada orang yang berdakwah, ada orang yang mengajak pada orang lain kebaikan, mengajak orang lain mengajak kebaikan kepada orang lain, itu juga diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah, luar biasa ujiannya.
Ujiannya luar biasa. Ujian dari dalam, ujian dari luar, ujian dari dekat, ujian dari jauh. Semuanya akan diuji oleh Allah. Tuh. Jadi akhirnya Nabi Muhammad berhasil keluar dari gua Thur selama 3 hari 3 malam. Nah, makanya itu tahun Islam, tahun-tahun Islam. Ketika Nabi Muhammad lahir, tahun itu dinamakan dengan Amul Fil atau tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kemudian dirubah lagi tahun itu menjadi tahun Bi'tsah. Jadi pada tahun gajah ke-40, tahun itu akhirnya besoknya diganti dengan tahun Bi'tsah. Apa tahun Bi'tsah? Tahun kenabian. Tahun ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, sekarang dirubah lagi tahun itu menjadi tahun Hijriyah. Kenapa kok tahun Hijriyah? Tahun Hijriyah itu dihitung ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi ini terjadi pada tahun pertama hijrah atau tahun pertama Hijriyah. Sekarang tahun Hijriyah tahun berapa? 1447 kalau nggak salah. Berarti jarak kita kepada Nabi Muhammad itu sudah hampir 1500 tahun. An-nuzulu bi Quba'ah awwalu masjidin buniya fil islami wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah.